Selamat siang kepada semua pihak yang hadir dalam webinar hari ini. Saya dapat kesempatan untuk memaparkan dalam segi sudut pandangan TCM. Ilmu TCM ini adalah ilmu praktis. Teorinya tidak terlalu banyak, tetapi memang bermanfaat dan sangat populer untuk di masyarakat. Kita mulai untuk menghemat waktu. Judulnya Metode Hidup Sehat dan Bahagia bagi Lansia dalam pandangan ilmu TCM. Selanjutnya, ya, kita bicara dulu. Karena untuk hidup sehat di sini, saya melihat lebih cocok kita melihat daripada konsep pandangan Tiongkok kuno, yaitu lebih banyak kita berpengaruh daripada Taoisme, teori Yin Yang. Ini adalah Yin Yang, teori dasar daripada TCM. 5 unsur dikaitkan dengan 5 unsur utama, yaitu logam, air, kayu, tanah. Ya. Akhirnya, untuk menyangkut soal usia tua ini, kita bicara pada struktur materi manusia, yaitu dari teori Qing-Qi-Shen, Qing-Lo, dan Qi-Xie. Kita tahu kalau Qing-Lo itu umumnya dipakai untuk herbal, diagnosa herbal, pengobatan dengan herbal atau dengan akupunktur. Qi-Xie ini adalah penyebab daripada penyakit, tetapi yang jarang orang sentuh adalah menyangkut teori Qing-Qi-Shen, yaitu di sini kami membahas dari sudut pandang Qing-Qi-Shen yang artinya secara detail otomatis dia berkaitan dengan meliputi teori lainnya, seperti nanti menyangkut juga dengan herbalnya, akupunkturnya, tuinanya, dengan cikungnya. Lain-lain. Selanjutnya, perlu kita kenalkan, Qing-Qi-Shen itu ada 3 kata, mempunyai arti. Qing adalah sari, materi biologis, mencapai tahatan kegiatan kehidupan, bentuk nyata berupa benda padat dan cairan dalam tubuh manusia. Maksudnya adalah gini, kalau Qing itu adalah apa yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita ini manusia, yaitu sarananya, sarana fisik, termasuk juga pikirannya, itu namanya Qing. Terus kemudian Qi. Qi ini adalah materi yang tidak terlihat, yang membentuk kegiatan aktivitas kehidupan. Atau kalau kita artikan, Qi ini adalah merupakan suatu stamina, daya penggerak, supaya manusia itu metabolisnya itu bisa berjalan. Itu namanya Qi. Nah, kemudian yang ketiga adalah Shen. Shen ini merupakan kekuatan hasil daripada Qing dan Qi dalam proses kehidupan manusia. Misalnya proses metabolisme, proses pembaharuan materi tubuh manusia sehingga memiliki suatu sistem biologis yang stabil dan terkendali dan tercapai hidup sehat dan memungkinkan untuk hidup bahagia. Jadi pada saat kita sekarang ini sebetulnya kita tuh pada posisi Shen, yaitu apa adanya ini sudah terjadi, manusia hidup itu pada posisi Shen. Kemudian ada satu lagi filosof dari Taoisme, dia menyatakan Tian, langit, bumi, atau Ti, atau manusia. Jadi ketiga sistem ini adalah sama seperti kayak tadi, Qing-Qi-Shen, cuma diartikan Tian itu langit, yaitu karunia daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Bumi ini adalah sarana yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sepertinya air, makanan, dan semua-muanya fasilitas, tumbuh-tumbuhan, binatang untuk kita konsumsi, untuk kita semua mengadakan suatu ekosistem, itu adalah bumi dianggapnya. Terus kita sendiri ini adalah manusia. Kalau 3 unsur ini, langit, bumi, dan manusia itu terjadi harmonis, kita bilang Tian Ti Ren He, harmonis, itu kita katakan bahwa kita itu situasi yang sehat, harmonis, sangat ideal sekali. Ya, kemudian
kita menyadari yang namanya lansia, pandangan kita ini bagaimana? Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Fungsi organ untuk manusia lansia ini, dia sudah mengalami penurunan, yaitu degeneratif. Yang penting adalah mental maupun fisik. Kalau mental dan fisik berubah, otomatis dia kena ke bagian sosial. Ya, kita ganggu dulu, kita konsentrasi di mental dan fisik. Lanjut. Nah, untuk mental, kita lebih berperan kepada teori TCM, yaitu yang kita kenal adalah 7 emosi. Yang namanya 7 emosi adalah gembira. Kita merasa gembira, kita merasa marah, kita merasa kesel, galau. Waktu galau itu banyak berpikir, dan juga sedih, merasa takut, merasa kaget. Nah, 7 emosi ini dia berperan mempengaruhi materi yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, sehingga kita mengkonsum energi chi itu yang luar biasa besarnya, dipakai untuk yang tidak perlu, sehingga menurunkan kondisi badan kita, yaitu sen kita akan terganggu. Contohnya, ya, dengan adanya penuaan, itu kita tidak bisa sabar seperti dulu. Dulu mungkin bisa sabar, sekarang setelah tua, dia lebih tidak sabar lagi. Dan yang paling penting adalah apa? Selain organ kita fungsinya menurun, kita tuh mentalnya tidak punya berpengharapan, kecewa. Wah, saya tidak berguna lagi, saya tidak perlu lagi, saya sudah tidak dihormati lagi. Inilah yang emosi ini, mental ini yang mempengaruhi, memperburuk kesehatan kami. Nah, sekarang untuk fisik. Fisik apa aja? Kita lihat. Dengan adanya tua, keterbatasan dalam beraktivitas fisik, gerak kita jauh lebih lambat. Terganggu. Kenyamanannya terganggu. Mungkin nggak sakit, tapi kenyamanannya sudah tidak terganggu. Misal, dulu bisa lari cepat, kok sekarang nggak bisa. Dulu saya bisa kuat, kok sekarang nggak. Daya tahannya. Dulu saya sehat, nggak pernah sakit. Kok sekarang dikit-dikit kena angin aja sudah sakit. Kemudian ketahanan. Lebih mudah sakit, terus respon, kecepatan gerak. Respon misalnya kita berpikir juga berkurang. Jangan dikatakan sampai demensia ya, sampai dia pikun. Lain lagi, ini berpikirnya sudah berkurang. Aktivitas sudah kurang gesit. Inilah fisik-fisik yang kita alami. Dengan terganggunya fisik ini, kita menjadi terganggu juga pada mental kita. Nah, mental kita terganggu, dua-duanya terganggu, terjadilah kesehatan kita terganggu, sehingga kita tidak sehat, tidak bahagia lagi. Ya, kalau tidak bahagia, ya terjadilah sakit. Kita konsentrasi kepada kesehatan fisik. Contohnya ya, pendengaran berkurang, ucapan sudah tidak jelas, penglihatan buram, dan melakukan aktivitas gerak yang lain-lain banyak terganggu, tidak nyaman, sudah tidak mampu lagi, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini kita mengadakan suatu terapi. Misalnya bisa konsumsi obat. Obatnya bisa herbal, bisa macam-macam, makanan sehat, dan tuina. Karena saya lebih menekuni ke tuina, saya lebih cenderung diatasi tuina. Kemudian untuk bagi yang tidak sakit, yang masih dalam keadaan awal, itu kita harus mengadakan suatu latihan untuk memperkuat fisik. Ini merupakan suatu preventif dan juga merupakan suatu mengulur waktu supaya kesehatan kita masih bertahan lama, tidak cepat menurun, tidak cepat menua. Walaupun usia sudah tua, tambah tua, tetapi fisik kita, mental kita bisa diperlambat, tidak terlalu cepat tua. Nah, untuk hal ini kita perlu dapat lakukan latihan-latihan. Saya ambil contoh, ya, selain obat, akupunktur, nasihat yang lain, perlu ada suatu pemijitan. Nah, mijit ini dia bisa menggerakkan qi, bisa menggerakkan xie, dan bisa menyehatkan mental. Nah, karena kita orang sudah tua, banyak kan sudah tidak banyak yang peduli, saya lebih cenderung kita menggunakan suatu alat. Misalnya alat ini yang di kiri ini adalah untuk kita memijit bagian yang di belakang. Kalau yang di kanan ini adalah kita untuk memijit di bagian yang kita bisa lihat. Ya, syukur kalau ada yang mau
membantu. Tapi kalau tidak seperti inilah, ya. Kalau yang dari belakang ditarik, sehingga titik-titiknya ini kita bisa tahu, ya, yang mana, bagaimana. Selanjutnya, ya, kita ceritakan ini, kenyamanan dalam aktivitas gerak. Contoh, leher kaku, salah bantal, pinggang ngilu, lutut nyeri, ngilu, jari tangan kaku, kaki kaku, juga nyeri, ngilu, jalan dan berdiri tidak bisa tahan lama. Ini semua adalah gangguan-gangguan untuk orang lanjut usia selain organ dalamnya fungsinya menurun. Ini adalah soal fisik. Ya. Terapinya, kembali lagi saya bilang, konsumsi obat dengan makan sehat, tuena, dan latihan. Yang penting adalah latihan untuk dilakukan fisik. Kita lihat nanti. Selanjutnya, contoh untuk leher kaku. Nah, lihat di sini, ya. Kita lihat yang ini, tanda arsir sini. Kita merasa tidak nyaman di daerah tengkuk. Yang kita harus pijit, ini yang titik-titik di daerah sini. Ya. Tapi ada satu lagi yang luas. Ini yang sangat praktis, ya Bang. Ini tanda arsir, dia merasa nggak nyaman ini. Sektornya cukup luas. Tuh, cukup luas ya. Nah, di kiri. Nah, yang mau dipijit yang mana? Yang diadakan massage, yang diadakan tuina, yaitu titik ini saja. Jadi titik ini sudah bisa mengcover gejala-gejala keseluruhan. Jadi yang di sini saya mau tekankan adalah bahwa gejala itu bukan berarti tempat yang sakit. Gejala itu yang kita perasa nggak nyaman itu merupakan suatu indikator di mana kita harus ada yang di titik-titik ini. Saya melakukan ini hanya sebagai contoh, dalam prakteknya sangat luas sekali. Ya. Contoh, untuk tangan, kita merasa jari tangan ini nggak nyaman. Ya. Dekat elbow, dekat siku juga nggak nyaman. Itu bukan itu yang ditangani, adalah titik ini yang kita harus pijit. Contoh yang di kanan, itu kita melakukan jari telunjuk tidak nyaman, mungkin kaku, ngilu, atau bagaimana. Titik yang ditangani adalah yang di sini, dekat pergelangan. Dekat pergelangan, kita lihat tuh yang di bawahnya tuh. Dekat pergelangan tuh di dalamnya tuh ada hubungan. Ada hubungan. Lanjut. Nah, untuk bagian punggung, pinggang, kita lihat. Yang di arsir ini, punggung nih merasanya ini nih, nggak nyaman. Ya. Tapi yang dipijit itu adalah titik. Hanya 3 titik daerah. Memang nggak tepat, tapi ini harus dicari. Ya. Kita bilang, ya, kebetulan juga ada lagi yang seperti sebelah kanannya, yaitu ada yang diarsir, lihatnya di bagian atas, di bawah dekat pinggul sama di pantat. Kita nggak nyamannya di situ. Tetapi yang perlu kita tangani adalah di mana? Di daerah pinggang. Nah, untuk gambar yang di kanan, ini juga sama, luas. Itu, maaf, sebelumnya, lagi ulang. Sebelumnya. Maaf, slide sebelumnya. Lagi, satu lagi. Nah, oh, kok ngaco. Lagi, turun. Nah, ya, ini, lihat. Yang di kanan ini ya, kita merasakan 3 lokal. Tetapi titik yang diambil itu adalah 3 titik yang berbeda. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini juga sama, lebih luas. Kita merasa di kiri, belum selesai. Oke. Nah, iya, lihat yang di kiri. Cukup luas, sampai ke pinggul hanya 2 titik yang diambil. Ya. Slide selanjutnya. Lihat, kita tidak merasa nyaman begini luas. Dari lutut ke bawah sampai ke punggung kaki. Mungkin juga hanya punggung kaki saja yang tidak nyaman. Tetapi yang dipijit adalah 2 titik di atas. Selanjutnya. Ya. Kemudian kita lihat selain nyaman, ini adalah penurunan stamina. Misalnya, tadi saya bisa jalan 5 menit, setengah jam. Kok sekarang 5 menit aja sudah tidak mampu untuk berjalan jauh. Itu penurunan stamina. Ya.
Tadinya naik tangga bisa, kok sekarang naik tangga ngap-ngapan. Nah, kemudian penurunan daya tahan tubuh. Biasa saya kalau kena angin kuat. Sekarang kok kena angin sedikit aja langsung menggigil atau langsung pilek. Itu adalah penurunan daripada fisik. Nah, terapinya tetap, yaitu menggunakan obat, sehat, latihan fisik, dengan tai chi, lansia, dan lain-lainnya. Selanjutnya, nah ini saya anjurkan bagi lansia yang dianggap masih sehat. Jadi bisa mandiri, masih bisa mandiri. Mungkin fungsi organnya sudah menurun, tapi untuk gerak dia masih bisa mandiri. Ini bisa mengadakan suatu latihan tai chi, tapi tai chi-nya adalah tai chi khusus untuk lansia. Ingat ya, tai chi lansia, bukan tai chi untuk kungfu, bukan tai chi usuk, bukan tai chi senam, tapi tai chi untuk orang tua. Selanjutnya, nah, bagi yang tidak bisa berdiri, kita bisa mengadakan tai chi dengan duduk. Seperti ini. Ada gerakan-gerakannya disesuaikan untuk yang duduk. Selanjutnya lagi, slide berikutnya. Ya, lihat, bisa di lapangan, tadi di indoor, ini bisa di lapangan. Nah, ini bagi yang sakit, yang tidak bisa duduk, yang berbaring, kita bisa mengadakan latihan tai chi. Ya. Sebelum kesimpulan, saya mau menayangkan beberapa video. Mohon dibantu saya untuk video latihan mata. Mari kita latihan untuk mengatasi mata lelah. Nah, kita mulai, kita pejamkan mata dengan kuat tenaga. Kita mulai. Nah, ini kita pejamkan mata selama 5 detik. Setelah itu kita lepas mata, melotot dengan melihat jauh juga dalam waktu 5 detik. Setelah itu kita ulangi lagi untuk kedua kalinya, yaitu meremkan mata sekuat-kuat 5 detik. Setelah itu melotot lagi 5 detik. Kita ulang sampai yang ketiga kali. Kita menjamkan mata, kemudian setelah 5 detik kita melotot, lihat jauh 5 detik. Nah, demikianlah cukup untuk sekali latihan tuh kita ulang hanya cukup 3 kali. Selesai. Baik, selanjutnya mohon dibantu slide yang untuk leher. Video untuk leher. Ya, sekarang kita mengadakan latihan relaksasi tengkuk atau leher. Ya, kita mulai, semua gerakannya ada 6 kali, 6 macam gerakan. Ya, kita mulai yang pertama. Itu kita dorong dengan tangan di daerah sini, daerah di atas kuping, kita dorong ke kiri. Dada tidak boleh gerak. Begitu, pelan-pelan dorong sampai maksimal. Hitung selama 5 detik. Setelah 5 detik, yang penting ini adalah waktu kembalinya juga kita harus pelan sampai tegak. Nah, kemudian kita ulang dengan arah yang berbeda, yaitu dengan tangan kiri dorong ke kanan pelan ya sampai mentok maksimal, tahan 5 detik. Kemudian kita pelan-pelan balik kembali normal. Nah, itu untuk kiri kanan. Sekarang yang ketiga, yaitu kita tekan dari belakang ini supaya kepala nunduk terus ya, lakukan selama 5 detik. Kita tegang kembali. Nah, setelah ini kita rubah, dagu ini didorong ke belakang, demikian sampai 5 detik. Kemudian kembali pelan-pelan normal ya. Yang gerakan yang kelima ke-6 adalah kita pegang tangan di dagu sini,
kita dorong seperti nengok kiri, nengok kanan, tapi kita dorong sampai maksimal 5 detik, kembali pelan-pelan, kembali lagi ke arah yang kanan, dorong 5 detik, kembali lagi ke depan. Itu semua gerakannya ada 6 gerakan ya. Nah sekarang ulangi gerakan yang tadi itu sebanyak 3 kali mengulang. Itu sudah cukup untuk mengadakan relaksasi bagian leher dan bahu. Ya, sekalian kita seri lagi untuk bagian pinggang. Mohon dibantu video untuk pinggang. Relaksasi pinggang. Sekarang kita mulai untuk latihan relaksasi pinggang. Caranya adalah kita melakukan gerak berdiri, ya, tegak lurus, kaki rata dengan bahu, kemudian tangan kita seperti ini taruh di belakang pinggung, di atas pinggul, ya, tekan ke bawah. Ini harus tekan ke bawah. Nah setelah tekan ke bawah, kita kunci, tidak boleh gerak pinggul ini. Kita pelan-pelan kayang ke belakang, ya, sebisanya, hati-hati jatuh. Kemudian setelah 5 detik kita kembali normal, ya, kita putar 45 derajat. Yang putar tuh badannya, bukan pinggulnya nggak boleh gerak. Nah setelah begini kita samping, kayang ke samping 5 detik, kembali lagi normal, tegak, kita putar ke sana. Pinggulnya nggak boleh gerak, ke belakang, samping. Nah, tegak, 5 detik, kita tegak, kembali. Nah, sekarang kembali ke depan. Kita bungkuk ke depan. Yang ditekuk adalah mulai dari pinggang sini ke bahu. Lihat, begini. 5 detik. Kembali normal, kita relax. Nah, ini satu seri. Kalau mau diulangkan sekali lagi, cukup. Nggak usah banyak-banyak. Demikian. Nah, ya, inilah beberapa contoh untuk menangani merasa yang tidak nyaman bagi kita yang sudah merasa lansia. Tapi yang tidak lansia pun bagi yang masih muda juga bisa, terutama bagi mereka yang sering duduk di depan belakang meja, yaitu di depan komputer, yang sering nonton TV, yang sering menyetir, mengendara mobil, atau yang jalan jauh. Pokoknya yang geraknya kurang gerak. Jadi dengan mengadakan suatu stretching, suatu gerakan ini yang saya sudah pilih, itu membantu banyak. Terutama kalau untuk mata yang sering baca buku ini, orang-orang lansia kan banyak yang suka baca buku atau nonton, dengan melakukan gerakan meremkan mata, melotot, terus bola matanya bergerak ke diagonal atas, kiri, bawah, ya, diagonal. Jadi ada 6 gerakan itu membantu otot mata bergerak. Kemudian diadakan suatu pemijitan di sini, misalnya di dekat alis, ujung alis, itu membantu supaya mata kita yang tadinya lelah tidak bisa berkurang lah lelahnya, keluar air mata. Nah, demikian paparan kami dalam bentuk video. Nah, untuk selanjutnya kita bisa teruskan kesimpulan. Silakan slide kembali. Nah, kita kesimpulan gila. Kita perlu menyediakan waktu lain yang cukup mengadakan pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan. Semua latihan harus dilakukan dengan lambat ke arah jangkauan gerak maksimal. Ini penting, ya. Gerakannya adalah lambat. Kemudian sampai ke arah gerak jangkauan yang maksimal. Dan tidak boleh dienjot, tidak boleh dienjot-enjot, ya. Terus kemudian faktor
berkomunitas sangat berperan untuk meningkatkan semangat untuk berlatih secara konsisten untuk mencapai hidup sehat dan menjadi bahagia. Karena kalau kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang sekaliannya senasib, itu kita hidup itu akan merasa hampa. Walaupun dalam bentuk pandemi ini, itu kita bisa mencari akal kan dengan mengikuti faktor protokol keamanan, tetap kita mengadakan suatu komunitas, apakah dalam bentuk Zoom ataukah di lapangan terbuka. Dengan demikian kita tetap bisa melakukan latihan menjaga kondisi kebugaran kita supaya hidup kita jadi sehat, bahagia. Inilah trik-trik yang kita perlu lakukan sebelum kita terlambat terlalu jauh. Demikian kesimpulan kita. Terima kasih.